Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Selamat datang kembali di podcastnya aku bersama aku Siti Kakawati. Seperti biasa nih, aku akan sapa terlebih dahulu teman-teman di sana. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, juga selamat malam. Kebetulan di podcast aku kali ini aku bikinnya tuh hari Jumat. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya perbanyak amalan di hari Jumat, karena salah satu amalan terbagus, mungkin bukan terbagus apa ya, baca sholawat. Nah gitu, salah satu sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu perbanyak membaca sholawat di hari Jumat. Sama jangan lupa nih teman-teman semua dibaca juga sholat al-kahfinya. Oke. Seperti biasa nih, aku akan ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat teman-teman yang baru gabung di podcastnya aku. Jangan lupa di subscribe channel aku dan aktifin notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan sama podcast akunya. Di podcast aku kali ini aku nggak sendirian ya, tapi dibarengi sama teman aku. Langsung saja nih, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Hai kakak. Siapa ini namanya? Perkenalkan, nama saya Ningsih. Saya kuliah di satu universitas di Politeknik AP3 Jakarta Pusat. Nah kebetulan sekarang saya sudah semester akhir ya. Alhamdulillah nih teman-teman, minta doanya ya, mudah-mudahan skripsinya lancar, ujiannya juga nanti bisa lancar dan biar bisa lulus tepat waktu nih. Nah, kenapa aku kali ini memilih dia sebagai partner podcastnya aku? Karena aku kenal dia tuh udah lama banget, dari semenjak aku masuk SMA kelas 1, duduk bareng satu bangku sama dia sampai lulus ya. Sampai lulus aku duduk bareng sama dia dan nggak satu hari pun terlewat tanpa dia. Asik. Ya siapa nih? Oke nih, di podcast aku kali ini mungkin sedikit berbeda juga ya sama podcast aku sebelumnya, dimana tema kali ini yang aku bawakan itu seputar hijab. Nah, kenapa aku memilih dia sebagai partner podcast aku? Kebetulan dia tuh udah mulai hijrah, proses dari nol sampai di titik sekarang tuh kayak gimana. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti aku akan berbincang-bincang sedikit sama dia ya. Hai Yun, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh dijelaskan sedikit nggak nih gimana proses awal mulai hijrah dari nol sampai sekarang? Jadi mulai pertama saya hijrah itu ketika saya kelas 6 mungkin ya, kelas 6 SD. Di situ saya memiliki najar kepada bibi saya. Nah kebetulan di situ tuh mau terakhir apa ya namanya, lulus mungkin lah ya, dibilangnya lulus SD mau masuk SMP. Terus adalah segelintiran bibi tuh ngomong kayak gini, kok nggak pakai hijab sih, orang-orang pakai hijab gitu kan, kenapa kelihatan aurat ini gitu kan. Terus di sini tuh mikir, lah nanti aja gampang pakai hijab mah gitu kan, kalau udah lulus SMP kayak lulus SMA kayak masih bisa gitu kan, namanya aku dulu masih kecil gitu, ngerasa kayak masih kecil ya. Ngerasa masih kecil, baru juga mau masuk SMP udah disuruh pakai hijab gitu kan. Terus habis itu udahlah, aku tuh kayak nyemplak nggak sengaja gitu. Oke deh, kalau misalkan nanti pas mau masuk SMP kelas 1 nih, aku mau mulai hijab gitu kan, mulai sepenuhnya hijab gitu. Terus habis itu udah masuk kelas 1 SMP, ternyata aku masih tetap buka tuh hijabnya kalau misalkan Masih satu gitu ya. Ya waktu pas misalkan sekolah pakai, giliran di rumah dibuka lagi gitu kan. Terus bibi tuh suka mantau gitu kan, katanya kalau misalkan udah SMP mau pakai hijab sepenuhnya, tapi kok masih buka tutup katanya gitu kan. Terus ya udah keinget nazar lagi dong. Iya ya benar juga kan, waktu itu pernah janji kalau misalkan udah masuk SMP itu bakal sepenuhnya nutup aurat. Terus habis kayak gitu ya udah akhirnya aku positif thinking aja gitu kan. Tiba-tiba ada rezeki lah ya, ada rezeki itu. Waktu itu pas banget, emang pengen, dan emang di sini tuh nggak punya baju lengan panjang banyak gitu, terus stoknya 2 atau ya 2 lah intinya, karena waktu itu masih segini lah ya, namanya anak kecil gitu kan, nggak tahu apa-apa. Ya udah, qadarullah ada seorang yang ngasih uang, diberikan lah oleh aku gitu kan, kayak kerudung, terus kayak Gamis gitu ya kan. Pas pertama di kampung, namanya di kampung kan, kalau misalkan kita udah kayak mau hijrah pasti ditanya omongan tetangga ya, mungkin ya ada aja kan ya omongan tetangga yang kayak gitu lah.
mau kemana, mau ke undangan, mau kayak gitu kan. Ya udah sih, ya masing-masing Hiraukan aja, aja hiraukan ya, aja hiraukan gitu aja. ya kan. Kalau misalkan kita udah fokus ke satu titik tujuan kita mau pakai hijab, kenapa mesti ngedengerin omongan orang? Iya. Ya awal-awal sih emang kayak gitu, agak risih juga kan ya. Awal-awal kalau misalkan lagi pakai hijab, kan biasanya suka diem tuh di depan undangan ya. Kadang suka apa kayak ngopi kafe gitu, tiba-tiba adalah ya tetangga yang lewat, mau kemana teh, mau ke undangan, nanya suka kayak gitu. Nah itu mungkin ya teman-teman proses dia hijrah dari nol sampai di titik sekarang ini. Intinya kalau misalnya kita udah punya niat, ya apa salahnya untuk kita coba. Ada Allah juga baik ya, Allah juga bakalan ngasih petunjuk nih gimana caranya buat nguatin kita untuk hijrah. Nah langsung saja nih ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut Yuyun sendiri tuh apa pengertian hijab dalam Islam? Menurut aku sendiri, pengertian hijab itu kan bahasa Arab yang hijaban, yang artinya itu menutup. Mungkin yang tadinya kita nggak pakai hijab, kita menggunakan hijab gitu. Mungkin kan jadi nih, kebanyakan kan zaman sekarang laki-laki, ya maaf gitu kan, nggak semuanya laki-laki yang kayak gitu. Intinya aku kenapa pengen pakai hijab itu, dia bisa menundukkan pandangan ketika melihat aku gitu. Ya kan kebanyakan sekarang mungkin apa ya, hijab-hijab sekarang tuh dibanyakannya trendy gitu kan, trending yang kayak misalnya udahlah yang penting pakai hijab tapi auratnya tetap kelihatan gitu. Kita menutup tapi kok auratnya masih kelihatan gitu kan. Mungkin itu trennya. Tapi kalau yang benar-benar pure-nya banget itu ya kalau misalkan hijab itu benar-benar harus menutup gitu. Enggak sih, enggak ada menyalahkan orang-orang yang masih berpakaian, yang masih ini, namanya proses ya, kita juga membutuhkan Iya, jadi proses, pelan-pelan gitu, jadi pelan-pelan. nggak instan kan, namanya juga proses gitu. Itu mungkin ya sekilas tentang pengertian hijab. Nah yang pertanyaan kedua nih aku juga mau nanya, bagaimana sih Islam itu memandang hijab, dan jika boleh nih diperkuat sama dalilnya gitu. Memandang hijab. Iya, bagaimana Kalau Islam? menurut aku sih ya, namanya perempuan kan diwajibkan memakai hijab ya. Sebagai muslim kita diwajibkan untuk memakai hijab gitu kan, muslim. Nah maksudnya di sini kita menggunakan hijab punya tujuannya untuk laki-laki itu menutupkan. Iya, yang pertama biar laki-laki itu melihat kita nggak apa ya, menundukkan pandangan gitu ya, Iya. bisa dia tuh bisa menjaga pandangannya, itu yang pertama mungkin ya. Nah yang kedua apa lagi nih? Saya sih pernah baca dalam kisah surat Al-Ahzab ya, ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kamu untuk menundukkan, untuk menutup lah ya, untuk menutup agar orang itu bisa menutup pandangan. Terus karena Allah itu maha pemaaf apalagi maha penyayang. Jadi selama kita masih mau berusaha merubah diri kita, kenapa enggak gitu loh. Kayak gitu. Nah mungkin diperjelas lagi ya teman-teman, di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini mungkin semuanya tuh nggak cuma kepada istri-istri aja gitu ya. Maksudnya seorang perempuan, seorang intinya perempuan gitu. muslim gitu harus biasa menggunakan hijab juga gitu. Nah itu mungkin ya dari pengertian Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Nah ada lagi nggak sih dalil yang memperkuat soal menutup aurat atau memerintahkan wanita untuk memakai hijab? Nah ada nih dalam kisah surat Al-A'raf ayat 26 Iya. yang berbunyi kayak gini, ya bani adama anzala alaikum libasa yuwari yas'anikum warisan walibasa taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'alakum yazakkarun. Yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa untuk yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Itu kisah surat Al-A'raf ayat 26. Nah itu mungkin ya teman-teman dari Quran surat Al-Ahzab ayat 59 sama Quran surat Al-A'raf ayat 26. Banyak sekali manfaat menutup hijab. Salah satunya itu yang pertama, laki-laki itu bisa menundukkan
Iya. Kalau kan namanya cantik, buat apa sih misalkan bukan ganti listrik apa gimana ya? Buat apa cantik wajah tapi ya kayak gitu kan. Gak dipakai hijab gitu Iya, ya, khususnya buat misalkan. perempuan muslim gitu. Apa sih kayak gitu kan? Ya udah sama-sama aja gitu, saling menasehati. Kita kan kadang gampang menasehati orang lain ya, tapi kadang suka lupa sama diri kita sendiri. Benar teman-teman. Kita juga bikin podcast semata-mata khususnya untuk pribadi kita sendiri pribadi ya, kita dan sendiri. umumnya kita mengajak buat orang lain gitu. Nah gimana nih kalau misalnya ada anak kecil, kakak kenapa harus berhijab? Nah, itu kayak gimana? Biasanya anak kecil suka kayak gitu. Kita dijelasinnya tuh harus emang benar-benar jelas, harus emang benar-benar detail, biar anak kecilnya tuh ngerti juga. Ya kembali lagi dari awal yang tadi ya udah kita jelasin di situ, kita harus Aurat juga. harus menutup aurat kan. Terus ada juga dalam misal Al-A'raf ayat 26 juga sama, kita harus menutup aurat. Kita jelasin dia ke anak-anak kalau misalnya itu adalah sebuah kewajiban muslim kayak gitu. Sama ini juga ya, mungkin kita sedikit nambahin bisa nih, kamu sayang gak nih sama orang tua gitu, kamu sayang gak nih sama ayah gitu. Kalau misalnya kamu sayang sama bapak atau sama ayah, ya udahlah mulai menutup aurat, mulai berhijab gitu dari kecil gitu. Soalnya yang namanya mendidik anak-anak tuh harus sedini mungkin ya gitu, biar nanti gedenya tuh udah terbiasa mungkin. Secara perlahan lah Nah ya, itu jangan siapa sampai langsung teman-teman. kamu tuh harus pakai hijab gini nggak usah, dari proses aja dulu kayak gitu, sampai Nah lanjut aja nih ya ke pertanyaan yang terakhir nih, apa nih pesan Yuyun buat orang-orang di sana, khususnya buat perempuan muslim yang belum mengenakan hijab ataupun buat anak-anak juga gitu yang belum mengenakan hijab, biar lebih memotivasi juga ke mereka semua nih. Gimana pesan Yuyun, ada nggak pesan Yuyun nih harapannya? harapan sih buat aku sama-sama gitu ya belajar. Sama sih aku juga belum sempurna untuk Iya ya, menutup aurat benar, karena benar, kan teman-teman. kita sama-sama aja gitu, yuk meraih bareng-bareng keberkahannya Allah gitu kan. Buat apa sih gitu kan kita mengejar mati-matian dunia, intinya kayak gitu. Kalau misalkan kita lupa sama akhirat kita sendiri gitu kan. Terus aku pernah mendengar kayak gini, ada yang bilang kalau misalkan udah sama kamu pakai hijab, kalau aku misalkan nggak pakai hijab nanti orang-orang mandang aku gimana, karena suka malu gitu kan. Mungkin serasa didiskriminasi, dibeda-bedakan. Mah kayak misalkan gitu kan, aku sempat tuh merasa kayak gitu, pengalaman aku sendiri gitu kan. Kayak misalkan aku nih punya teman yang nggak pakai hijab, aku sih nggak sampai ke teman-teman, ayo dong pakai hijab gini. Ya udah, kita sesuai contohin aja gitu kan. Dia niru sendiri gitu. Iya ya, apa gitu? Ya harus kayak gitu loh. Ya udah kita contohin aja, nggak usah kita, kamu tuh pakai hijab kenapa? Aku malu jalan sama kamu, contohnya kayak Iya, gitu. Masa sih itu kita nggak baik ya itu nggak baik. teman-teman. Jadi mulai sejak ini kita kayak contohkannya aja lah gitu. Sebaik mungkin contohkan. Kayak misalkan Ika punya temen nih yang nggak pakai hijab, tapi Ika tuh punya inisiatif sendiri, sering pakai hijab. Mungkin sedikit demi sedikit Ngajaknya dia akan perlahan juga gitu ya, sedikit demi nggak sedikit langsung. dia akan nanya mungkin sama Ika nanti, emang kamu nggak gerah pakai hijab gitu kan. Iya Pas benar, kata- otomatis pas pakai bakal hijab. banyak yang nanya seperti itu. Yang ya namanya pakai hijab awal-awal pasti gerah dong, namanya proses, nggak langsung nyampe sepul ini sebisa kayak gini gitu, semuanya perlu proses gitu. Oke, itu mungkin ya teman-teman pesan dan harapan Yuyun buat kedepannya, termasuk aku juga nih. Yuk kita sama-sama perbaiki diri, istiqomah dan menjadi lebih baik lagi gitu. Nah teman-teman, itu mungkin ya podcast aku kali ini, tema tentang hijab kali ini. Mudah-mudahan di tema kali ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi, khususnya buat perempuan muslim di luar sana. Harapan saya kedepannya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih istiqomah lagi. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, see you next in podcast aku Siti Fatmawati dan ini Yuyun Yuneksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.